Jadi kita bertiga sekarang gengnya. Dewanti lagi sakit, Dewanti Bauti ya, mamanya Samantha lagi sakit. Tapi kita tuh pokoknya kayak trio apa ya? Iya, kita kan punya grup WA grup apa? Wanita Cantik Non Muslimah. Amin. Soleha. Soleha ya. Soleha. Muslimah mah iya ya. Iya. Soleha. Jadi di WA grup itu insya Allah kita rencananya mau umroh bareng, sama mau jalan-jalan ke mana Dubai, sekalian umroh ya. Betul. Iya. Bareng-bareng. Jadi kita ini punya grup karena peristiwa yang hampir sama kalau aku sama Roro. Nah kalau Dewanti itu emang sahabatku lama dan aku nggak nyangka ternyata Dewanti sama Roro itu klik. Kan susah ya cari sahabat yang klik, yang benar-benar dari masa aku yang susah, mereka berdua yang paling unconditional love ya, sebagai best friend, bestie lah ya. Mereka benar-benar ada di saat aku tuh yang terpuruk. Roro, Ade, aku manggil Dewanti Ade, pasti langsung shoot dateng. Kalau Roro deket, kalau Ade di Tanjung Priok ya rumah. Tapi mereka selalu ada ya. Betul. Gimana? Monggo. Kalau Nyai ini paling kecil di antara grup. Apa tadi? Perempuan cantik dan soleha. Ya, jadi Roro paling kecil. Aku umurnya cukup lumayan. Nah, Dewanti itu paling tua ya. Tapi kita bertiga tuh bisa klik karena sama-sama mengalami hidup yang hampir sama. Ya mungkin kalau Dewanti sekarang udah bahagia karena udah ada suaminya. Kita menuju bahagia. Menuju bahagia dan alhamdulillah sekarang udah bisa memaknai ya. Betul. Jadi saling support perlulah. Apalagi kita nih perempuan-perempuan yang hampir sama lah ya pengalaman hidupnya. Jadi kalau satu sama lain tuh nyambung ya. Betul. Cuma beda versi dikit lah. Iya, gitu. Betul. Nah, kalau Mbak Vena di mataku seorang sosok kakak yang luar biasa. Karena aku manja, beliau bisa ngimbangin. Aku ngek gitu, bisa ngertiin luar biasa. Padahal bukan kakak kandung, udah aku anggap sebagai kakak kandung. Matur sembah nuwun. Terus ilmu-ilmunya luar biasa, pengalaman hidupnya luar biasa. Aku seneng banget karena smart gitu, dan aku juga salut banget karena kan hobinya sama, dari politikus, dari semuanya serba tertata, dari gestur badan, tata bicara, language, segala macam luar biasa. Aku banyak belajar ilmu dari Mbak Kusayang, matur sembah nuwun. Ya kalau Roro sih di mata aku dengan hidupnya dia yang kemarin ya, tapi dia larinya ke agama, lebih dekat sama Allah. Buat aku itu juga sebagai kita kan harus masuk ke dalam golongan yang sama ya, yang lagi mencari istiqomahnya Allah, hidayahnya Allah, harus jadi orang yang tawakal. Nah itu harus satu environment ya, satu lingkungan. Kebetulan adik juga begitu. Jadi ya semua belajar ya, belajar untuk istiqomah. Tapi aku senangnya dari Roro itu dia orangnya tuh nggak fake ya, karena zaman sekarang tuh kita susah cari orang yang apa-apa itu nggak tulus. Nah, apalagi dengan pengalaman kita ya, kita harus main di minta petunjuk sama Allah. Jadi dalam bersahabat, apalagi nanti mencari pasangan hidup, apalagi itu mesti minta sama Allah. Iya. Dan kita saling sharing ya, kalau misalnya memang ini baiknya gimana gitu dalam item apapun, even dari baju. Kita udah kita punya program, harus olahraga bareng, harus nanti baca Qurannya bareng, bikin pengajian, karena kan kita juga sama adek udah sama tujuannya ya. Tujuannya kalau kita bersahabat tuh benar-benar lillahi ta'ala aja. Betul. Jadi nggak ada yang maksud-maksudnya. Nggak ada. Saling support. Jadi psikis itu tetap kita jalankan, karena kalau kita bicara trauma psikis itu setiap orang beda-beda. Kayak Roro udah hampir berapa bulan tuh? Dari September, berarti udah kurang lebih 6 bulan. Iya. Aku udah dari Januari. Iya, 3 jadi bulan. ini benar-benar masalah KDRT ini yang paling susah adalah psikis, karena psikis orang nggak bisa ada ukurannya. Kalau mungkin fisik, kalau dia nggak cacat nanti masuknya ayat 4 misalkan gitu. Tapi kan sebetulnya mereka punya pola. Jadi kalau fisik itu ada beberapa pertimbangan. Misalkan kalau adanya
mencoba menghalang-halangi misalkan pada saat kita minta tolong pada saat itu kan menjadi catatan juga di persidangan. Jadi ya banyak hal. Kalau secara fisik kalau kita ngomong lebih baik, saya bukan orang yang bisa menjawab karena itu biasanya yang jawab itu Pak Despa. Ya, Pak Despa. Karena ada kayak saya harus berusaha tegar. Masa kalau saya di depan media saya nangis-nangis, mungkin omongan saya di persidangan nggak akan dipercaya. Ya saya harus terlihat tegas dan itu harus diupayakan. Makanya kenapa saya ikut hipnoterapi, kenapa saya ikut psikoterapi secara rutin supaya saya makin hari makin lebih baik. Tapi kalau sembuh apa enggak bukan saya yang menyatakan, tapi ahlinya. Betul. Makanya kemarin dari Polda kan kalau dilihat tuh di persidangan yang memberikan kesaksian sebagai saksi ahli saya kan adalah psikolog dari Polda. Karena psikolog Polda, psikolog pidana tuh beda sama psikolog biasa. Waktu saya di tes psikolog, waktu saya mengalami KDRT, itu psikolognya itu nungguin kita ngisi 300 pertanyaan, menggambar, mengapa. Dia tahu mana orang yang jujur bicara, mana orang yang manipulatif. Jadi kesimpulan dia itu nanti dipakai dalam persidangan. Ditambah dengan catatan yang selama ini saya ikut hipnoterapi itu. Yang selama ini sama Pak Despa dan Citra dan Dokter Diki itu dipakai juga sebagai acuan juga, penguat. Kalau aku sih fokus ke Baby Sultan ya. Kalau misalnya siapapun tidak bertanggung jawab kepada Baby Sultan ya nggak apa-apa. Aku udah senang banget diberikan kesehatan karunia sama Allah bisa membesarkan Baby Sultan seorang diri. Iya gitu, itu aku udah alhamdulillah. Jadi aku fokus ke Baby Sultan sama ke ridha Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan tidak perlu dipikirkan dan tidak perlu dibahas. Alhamdulillah nih, aku kan sekarang tahajud ya, tiap dari jam 3:30, jam 4 di masa-masa orang sepi pada tidur. Aku selalu minta Allah itu guidance gitu ya, gimana cara kita berkehidupan. Jadi setelah tahajud, sholat fajar, sholat subuh, kemudian sholat-sholat yang lain yang fardu, itu aku hanya sangat tenang saat ini gitu. Jadi jangankan memaafkan, seperti yang aku selalu bilang sama media, aku sudah bukan hanya memaafkan, tapi aku mendoakan. Aku mendoakan Ferry ya dan keluarganya, sampai semua lawyernya pun aku doakan supaya mereka benar-benar saling memaafkan lah. Jadi mereka juga mungkin aku ada salah, kemudian mungkin nanti ke depannya hasilnya seperti apa gitu ya. Aku sudah pasrahkan kepada Allah. Setelah Lebaran akan sidang lagi. Tapi yang paling penting aku sebagai saksi pelapor sudah memberikan klarifikasi dan fakta cerita yang sesungguhnya aku alami tentang KDRT di dalam persidangan ya di PM Kediri kemarin. Jadi buat aku lega karena aku bisa menceritakan secara detail apa yang menjadi kebenarannya gitu. Dan alhamdulillah kesini-sininya hasilnya memang banyak kesesuaian ya gitu. Jadi itu yang harus disyukuri karena sekali lagi aku nggak pernah menyangka kalau kasusku ini bisa menjadikan banyak perempuan di luar sana menjadi satu motivasi. Karena aku nggak nyangka sekarang ini kalau aku jalan kemanapun kayak ke musolanya mall gitu ya, aku biasanya sholat orang nggak terlalu notice lah ya siapa aku karena emang udah nggak main sinetron. Kalau aku sekarang di musola, mall, dimanapun aku berada, orang tuh langsung ibu-ibu ya terutama. Mbak Vena, saya doakan ya supaya kuat, sabar, saya salut. Ada yang punya pengalaman kayak aku juga dan mereka akhirnya punya pemikiran bahwa KDRT itu bukan aib. Jadi mereka nggak apa-apa, berani speak up itu udah wajib untuk kita perempuan yang memang mau berjuang untuk satu kebenaran kan. Karena yang paling tahu kan diri kita sendiri. Meskipun memang itu ranah privasi ya, karena KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi bukan berarti itu jadi aib yang orang jadi nggak berani untuk bicara, itu bukan seperti itu sih.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.